Setelah sebelumnya kita sudah mendapatkan kesempatan untuk ngobrol langsung bersama dengan Zack Snyder, Ed Skrein, serta Sofia Boutella, sekarang waktunya kita akan membahas tentang gambaran seperti apa sebenarnya film Rebel Moon Part 1, A Child of Fire. Sekedar disclaimer, review ini adalah hasil diskusi saya dengan Yohanes Vendrian yang mewakili saya ke Jepang untuk hadir menyaksikan langsung Rebel Moon di gala premier yang sangat megah. Nah, setelah tadi lihat highlights dari acaranya Red Carpet Fan Event untuk Rebel Moon, sekarang kita gantian dapat early screening dari Rebel Moon. Tadi juga pas fan event dapat tanda tangan dari Sofia Boutella dan ya setidaknya dapat video dari mereka juga ya. Semoga kalian bisa ngerasain experience dari fan event Rebel Moon. Nah, tapi nontonnya itu nggak cuma nonton aja guys, tapi kita nggak cuma nonton aja, kita juga dikasih sama ada popcorn dan nggak mau kalah ada juga lightstick dari Rebel Moon, rasa K-pop ya. Nah, kondisinya udah rame banget guys. Dan ya tinggal tunggu review dari Rebel Moon di Cinemax. I couldn't agree more with what he said about the blood, sweat, and tears that we give to this film. I will say though that it's important to remember, because when this movie ends, you're going to go, wait, I need a little bit more. I think that in April, the second half of the movie, part 2 comes out only in April, so not that long. So. Something to keep in mind. And thank you again. Saya juga termasuk orang yang sangat suka dengan style directing dari Zack Snyder, namun tetap berupaya untuk objektif memberikan gambaran seperti apa yang kami rasakan setelah nonton film yang satu ini. We're searching for soldiers for a fight against the mother world. It's a new age for the universe. Rebel Moon baru bisa kalian saksikan secara resmi di Netflix pada tanggal 21 Desember 2023 nanti. Film ini merupakan bagian pertama dari keseluruhan 2 bagian, di mana part 2-nya akan tayang pada tahun 2024 nanti. Dibintangi oleh Sofia Boutella sebagai Korra, Jimon Honsu sebagai Titus, Duna Bai sebagai Nemesis, Ed Skrein sebagai Atticus Noble, dan sejumlah nama-nama besar lainnya yang juga ikut bergabung dalam penggarapan proyek film yang satu ini. Sebagai gambaran, film ini sebenarnya menceritakan tentang Mother World yang diperintah oleh seorang raja dan keponakannya yang bernama Princess Issa. Issa ini pernah memiliki keinginan untuk membawa perdamaian ke galaksi pada satu zaman sampai kematian ayahnya. Putra raja yang bernama Regent Balisarius mengambil mahkota ayahnya dan menciptakan Imperium, yaitu sebuah kekuatan militer yang sangat kuat dalam upaya untuk menemukan planet baru untuk ditaklukkan. Di antara begitu banyak rekrutan untuk bergabung di Imperium, salah satunya adalah Korra yang memiliki keahlian tempur yang sangat mumpuni untuk membantu meningkatkan Imperium. Namun bertahun-tahun setelah penaklukan Imperium, Korra sekarang tinggal di sebuah koloni pertanian bersama dengan teman-teman dekatnya. Koloni tersebut tinggal di sebuah wilayah bernama Fate yang dikunjungi oleh pasukan Imperium yang dipimpin oleh Atticus Noble yang merupakan penasihat Balisarius dan seorang admiral. Atticus Noble sendiri mengeksekusi seorang petani ketika penduduk desa menolak untuk tunduk kepada kekuasaan Mother World. Lalu di satu malam, Korra terpaksa membunuh sekelompok prajurit Imperium setelah salah satu dari mereka melecehkan gadis petani setempat yang hampir menyebabkan seluruh desa akhirnya membenci Korra. Kita mulai dulu dari hal-hal menarik yang tersaji dalam film ini. Seperti yang pernah diutarakan oleh Zack Snyder dalam sesi interview bareng kami, memang terbukti kalau imajinasi Zack Snyder sangat liar dan semua tertuang ke dalam film yang berdurasi sekitar 130 menitan ini. World buildingnya sangat luas dan memang sangat terasa kalau ini adalah sebuah dunia yang sudah disiapkan oleh Zack Snyder jauh-jauh hari sebelumnya untuk
untuk ditawarkan ke Lucasfilm sehingga bisa menjadi bagian dari Star Wars. Namun hal tersebut tidak menjadi kenyataan karena Lucasfilm keburu dibeli oleh Disney. Juga sangat kental kerasa kalau inspirasi sejumlah adegan dalam film ini referensinya diambil dari sejumlah film. Namun untuk kalian yang mengharapkan film ini akan bernuansa Star Wars, kubur dalam ekspektasi tersebut. Film ini sangat jauh berbeda dengan apa yang pernah tersaji dalam semua franchise Star Wars. Ini kaitannya dengan action sequence serta style directingnya Zack Snyder yang masih sangat kental terpengaruh dengan film-film terkenalnya terdahulu. Kalimat gampangnya, Zack Snyder berhasil memaksimalkan semua aspek teknis yang memang merupakan salah satu dari kelebihannya. Itulah kenapa dalam film ini ada banyak banget beauty shot. Visualnya sangat memanjakan mata, yang kemungkinan besar akan membuat kalian yang menonton film ini di layanan streaming Netflix akan menyayangkan kenapa film ini tidak ditayangkan atau tidak kalian saksikan di layar yang jauh lebih besar. Begitupun juga dengan aspek scoring musiknya, di mana Zack Snyder kembali bekerja sama dengan Tom Holkenborg yang sebelumnya sudah pernah berkolaborasi juga dengan Zack Snyder dalam film Man of Steel, Batman v Superman Dawn of Justice, Justice League Snyder Cut, Army of the Dead, sampai kepada film 300, Rise of an Empire. Semua aspek tersebut bisa kalian nikmati secara maksimal kalau kalian memiliki setting home theater yang sangat mumpuni, yang tentu saja akan menyempurnakan pengalaman menonton kalian. Untuk urusan acting, Zack Snyder memiliki sokongan nama-nama besar yang tidak perlu diragukan lagi kapasitas actingnya. Bahkan Ed Skrein dan Sofia Boutella menceritakan bagaimana perjuangan mereka bisa memportray karakter yang mereka mainkan sehingga terlihat maksimal dalam proses pengadeganan. Namun semua pencapaian hebat tersebut tidak didukung dengan naskah yang sangat lemah yang membuat premis yang potensial jadi terasa hampa. Rasanya akan sulit untuk bisa relate dan peduli dengan karakter-karakter yang ada di dalamnya. Pacingnya terlalu cepat dan intens, seolah tidak memberikan kita para audiens ruang untuk terkoneksi langsung dengan mereka dan ceritanya. Sangat terasa ambisi seorang Snyder yang sangat besar dan malah membuatnya lupa daratan. Plot amburadul ini diperparah dengan urgensi dan motivasi setiap karakter yang terasa setipis tisu, sehingga membuat kita sulit untuk memahami setiap tindakan mereka. Ini sama halnya dengan bagaimana Snyder tiba-tiba mengumpulkan Justice League tanpa motivasi yang kuat sebelumnya. Bedanya, Justice League memang sudah besar di media komik maupun animasi, sehingga para audiens masih bisa untuk menerima hal tersebut. Sementara untuk Rebel Moon adalah dunia yang sepenuhnya baru dan perlu ruang yang lebih bagi kita para audiens untuk bisa masuk dan peduli terhadap world building ini. Tapi kemungkinan besar ini akan disiapkan dan disempurnakan di film keduanya nanti. Hanya saja cukup disayangkan ketika kita mengharapkan sebuah paket komplit menu makanan, ada satu di antara menu makanan tersebut yang cita rasanya rusak. Kesimpulannya, Om Jeki Sunandar masih jago untuk urusan visual yang megah dan memanjakan mata, namun masih harus mencari kolaborator yang pas untuk penyempurnaan storytelling di proyek yang berikutnya. Kalau beliau mau world buildingnya bisa dicintai oleh banyak orang, bukan hanya untuk Snyder Cult. Oh iya, ada sedikit tambahan berkaitan dengan imajinasi liar dari Zack Snyder yang memang tertuang di dalam film ini, seakan membuat kita percaya bahwa di sini Zack Snyder memang akhirnya benar-benar memiliki wadah orisinal tanpa harus dilimitasi oleh pihak manapun. Dan mungkin inilah yang sangat dibutuhkan oleh Zack Snyder untuk terus berkreasi dan memiliki optimis yang besar kalau imajinasinya terhadap Rebel Moon akan menjadi semakin luas. Hal ini juga sudah dikonfirmasi langsung oleh Zack Snyder serta Deborah Snyder dalam press conference. Dan memang hal tersebut terbukti pada saat kita pertama kali nonton film Rebel Moon Part 1 A Child of Fire. Untuk membuktikannya sendiri, siapa tahu kalian merasakan sesuatu hal yang lain yang justru jauh lebih baik dan jauh lebih megah daripada apa yang kami rasakan ketika pertama kali nonton Rebel Moon ini di gala premier di Jepang. Film ini sudah bisa kalian streaming pada tanggal 21 Desember 2024 di layanan streaming Netflix. Dan kalau kalian sudah nonton, jangan sungkan utarakan pendapat kalian tentang film Rebel Moon Part 1 A Child of Fire ini di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah bergabung di membership untuk channel ini, dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.